Sabil. Berkah. Sabil. Menang. Tanggal 9. Ingat umur 4. Ayo warga HST Sabarataan, baimbayan kita tentukan pilihan. Gasan nasi murah kata nang ke depan, Haji Saban Habib Didilah harapan. HST nang bungas itu slogannya, Berkah unggul agamis buang sejahtera. Saban bupatinya, Bib Didil wakilnya, HST Babu. Kemudian ulun perkenalkan calon bupati kita ini, Pak Haji Saban ini Effendi, sudah berpengalaman dalam bidang pemerintahan karena beliau 5 tahun yang lalu menjadi ketua DPRD Kabupaten Hulu Tengah. Selanjutnya beliau mendapat jabatan wakil ketua DPRD karena beliau ingin memajukan Hulu Tengah. Beliau maju sebagai calon bupati Hulu Tengah. Jadi berpengalaman di dalam pemerintahan. Wakilnya Haji Habib Didil ini berpengalaman dalam bidang keuangan karena beliau juga pernah menjabat sebagai kepala cabang Bank Pembangunan Daerah. Jadi urusan ini sudah hafal aja. Jadi ada perpaduan antara ahli pemerintahan dengan ahli ekonomi dan keuangan. Mudah-mudahan kalau kita memilih beliau ini tidak salah. Karena apa? Kalau pemimpin itu tidak sesuai dengan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Jadi mudah-mudahan perpaduan dua calon ini, ahli bidang pemerintahan dan ekonomi, memang betul-betul dapat memajukan Hulu Sungai Tengah, ya, termasuk memajukan, ya, karena Hulu Sungai Tengah Lok Basar termasuk dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, calon kita ini, bapak dan ibu, banyak dukungannya, banyak dukungannya, didukung para ulama, didukung oleh Pak Habib Didil ini salah seorang dari zuriat keturunan Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kalau kita mendukung beliau, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, pelihara Al-Quran dan keluargaku zuriatku. Barang siapa yang memberi kebaikan dengan memilih keturunanku, kata Nabi, aku yang sendiri yang akan memberi syafaat kebaikan kepada hamba-hambaku. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu calon kita ini juga didukung oleh 4 partai politik. Partai Bapak dan Ibu yang mendukung. Partai itu ada 19 anggota DPRD yang mendukung. 19 anggota DPRD itu dari 30 anggota DPRD. Kalau 19, apa aja hajat masyarakat itu bisa dipisahkan di DPRD. Pisahkan karena kita banyak. Ada Partai Gerindra 8 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai Nasdem 4 kursi, Partai Amanat Nasional 1 kursi. Jadi jumlahnya 4 partai politik dengan 19 kursi. Pak Haji Saban ketua DPRD, Pak Habib Didil ketua Partai Nasdem. Jadi lengkaplah sudah persyaratan beliau ini sebagai calon, lengkap persyaratan beliau sebagai calon, dan mudah-mudahan tinggal lagi menunggu tanggal 9 Desember ini sudah semakin parah. Nomornya tahukah Bapak dan Ibu sekalian nomornya ini? Nomor 4 lah. Mudah-mudahan 4 ini menjadi pilihan yang tepat. Bupati itu keretaan tujuannya adalah baik. Cuman belum selaku warga Batang Aren, selaku warga Jurayang memohon doa dan pertolongan pihak untuk nantinya di 9 Desember untuk memilih Sapir. Karena kami di beberapa kecamatan termasuk Pandawan, Barabai,
di Lau itu sudah banyak yang mendukung Nabil, karena bukan hanya dari partai politik kita dapat dukungan, tapi jadi dari manapun kita dapat dukungan. Ini calon yaitu kita pada waktu sebelum ini sudah habis bulan Maulid itu sering merayakan Maulid tapi junjungan kita sekarang di hadapan dia ada jurian Nabi. Makanya pada awal kita berjamuan Nabi cukup berjamuan jurian. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi berkah buat kita di dalam mendukung ini, dan ulun nantinya bersama Habib Didil akan melaksanakan apabila ulun jadi dan Habib Didil melaksanakan dengan amanah apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian di dalam visi misi ulun, mungkin di Birayang ini banyak yang memandangkan apabila Haji Sa'ban Jati itu menambang batu bara. Nah, itu sama sekali tidak benar, karena rumah ulun tuh di belakangnya sungai sedikit badan karena pagar ada. Nah makanya apabila banjir rumah ulun tadi hulu ulun sini kan di barat di hulu sekarang kalau dasarnya, makanya ulun sangat menentang terhadap pertambangan batu bara. Jadi itu tidak benar. Kemudian kita juga tidak melaksanakan kebun kelapa sawit dengan skala besar. Cukup pertanian yang ada di irigasi batang ara itu, kalau dan 7 kalau bukan itu ada irigasi, dan sampai ke belakang di barat juga. Nah, kita jalankan pertanian, kita jalankan perkebunan, dan mudah-mudahan kalau kita mencintai Rasul, kalau kita mencintai juriatnya, kalau kita mendengarkan fatwa ulama, insya Allah akan jadi berkat buat kita. Kemarin kita sudah langsung berhadapan dengan Ustadz Bahid, kita melaksanakan pengajian di situ, dan beliau sudah menyampaikan kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah untuk mendukung yang ada kabarnya, yang ada ulamanya. Makanya pian-pian pada salah memimpin. Jadi kita apabila pemerintahan ini bisa dilaksanakan oleh kami berdua, insya Allah di bidang keagamaan juga kita laksanakan. Nah, jadi rumah ulun gue juga banyak aja kan bahwa rumah ulun di Birayang Simpang 4 arah ke Batu Tangga itu 300 meter dari kalau Simpang 4. Ulun ke berapa ya kalau jalan sini Supan ulun di Birayang apabila ulun jadi karena membangun alai, dan apabila pian hendak temuan dulu sedikit saja buat semuanya sampai. Nah makanya karena apabila kita habis ini kita berkomunikasi, misalnya tanya jawab apa yang perlu disampaikan. Jadi pian karena apabila sampai ke TPS misalnya 9 April pilih nomor 4, bacaannya orang baku pihak haji jadi habis menerangkan nonton orang baku pihak haji kedua coblos dengan niat mudah-mudahan nang menjadi pemimpin ini bisa memajukan kebenaran. Kemudian apabila jadi mudah-mudahan amanah di dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat kepada kami berdua. Pertama-tama ulun menyampaikan bahwa ulun ini adalah asli orang Barabai dan lahir di Barabai juga, tapi ada sedikit keturunan gitu. Nah jadi keturunannya itu memang dari KAI, asli dari Yaman. Nah cuma sudah punya lahirnya dan jadi kayak kita pengubur di Keramat Panjang Barabai. Kemudian ulun juga sudah mempunyai istri dan bekerja juga sebagai PNS sama seperti Ibu Ida. Tugasnya di Barabai juga, sudah mempunyai anak 3 dan menantu sudah 1. Nah kemudian terkait dengan pencalonan ini, tadi Pak Sabdan yang menyebutkan beliau adalah posisi terakhir sebagai wakil ketua DPRD dan juga sebagai ketua
di Golkar Kabupaten Ekstrim. Nah, karena situasi pencalonan harus mengundurkan diri, beliau mengundurkan diri sebagai wakil ketua. Jadi ada risiko baik pencalonan presiden harus mundur. Termasuk kita juga terakhir di beberapa cabang juga harus mundur. Jadi minta pensiun ini. Jadi sama ambil risiko dan untuk memutuskan untuk mengisi kepada Kabupaten Sungai Tengah. Karena kami melihat banyak celah-celah pembangunan kita di kota ini yang masih belum optimal. Kita masuk dengan yang ini. Hari ini banyak sudah menggunakan dana APBN atau APBD provinsi serta APBD, tapi sampai saat ini belum maksimal dilaksanakan. Itu irigasi Batang Alai. Kayaknya sampai di sini aja, saya sampai papan sama belum kampus 2 lagi, belum jalan. Nah itu tugas kami, nantinya apabila terpilih, itu prioritas utama itu yang kami coba menerobos sampai kemana itu misalnya APBN. Dan tugas kami dalam kesatuan itu untuk menyelesaikan supaya kau dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Sungai Tengah. Karena itu tujuannya adalah irigasi itu untuk pengairan sawah di Kabupaten HSD. Mudah-mudahan dengan itu lancar karena yang tadinya tanam sekali aja, mudah-mudahan kalau 2 kali dalam setahun. Nah itu menambah kesejahteraan berlebihan. Kemudian tadi terkait dengan karena di tempat kita ini 80% itu buat pertanian, perkebunan, perikanan. Nah sisanya itu dia hubungan perdagangan. Kenapa kada kita maksimalkan 80% itu? Misalnya anggaran daerah kita banyakin untuk pertanian supaya hasil pertanian yang di ruang masyarakat itu supaya ada hasil. Karena menurut informasi yang sering kami turun ke kampung-kampung nih. Jadi PPL kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bakulang baik. PPL-nya ada yang pensiun tapi ada penggantinya. Nah, itu harapan kami nantinya apabila terpilih dan ditakdirkan oleh Allah, kami lebih banyak misalnya kalau mengangkat PNS misalnya guru kita bayarkan dia mencari PPL. Nah kalau kawan di PNS PPL kita kontrakan pulang cari yang kontrak daerah supaya PPL-nya bertambah di masing-masing desa. Menurut informasi satu kecamatan itu paling berapa orang di PPL-nya baik. Kemudian ada lagi rencana kami nih pulang karena di desa itu kayaknya sudah agak makmur nih kayaknya dana bantuan untuk desa yang 1 miliar. Dan jadi terobosan kami itu mungkin setiap harus menggunakan 2 untuk bidang pertanian baik. Jadi jangan hanya membangun, kita harus membangun apa, tapi kalau hasilnya coba kita membangun di bidang pertanian, belajari orang bertani kayak apa supaya menghasilkan. Jangan menunjuki iwaknya aja, menunjuki umurnya. Nah kalau kita membangun itu pasti memelihara pembangunannya apa. Kalau memang 80% masyarakatnya pertanian, maka itu yang diurus. Jadi misalnya belajar menanam lombok, apa, kayak hampir kayaknya ambil sumber dari APBD bisa. Itu cukup besar buat dana Indonesia 1 miliar saat ini. Dananya dari APBN langsung turun ke proyek-proyek di desa. Kemudian ada juga masukan terkait dengan permintaan ambulan yang bisa. Nah itu coba kami masukkan juga di dana desa itu supaya masing-masing menganggarkan untuk pembelian ambulan. Sian itu buat di atas. Makanya ambulannya ke wilayah bahwa orang sudah meninggal. Jadi banyak perbedaan supaya kita melihat jaga liur kan ya ambulan kita datang di Awayan, datang di Juwai. Kenapa orang dia kalau ambulan kita ada duit sisa bahwa ini ada produknya gue gitu.
peraturan kalau diangkat ini itu namanya ada setiap tahun dikirim. Kalau kita 5 orang aja makanya setahun yang kita anggarkan ada 5 tahun perjalanan beliau tahun pertama berarti kan 25. Nah lulusan Brigade Maut yang dibiayai oleh daerah. Dan mereka itu kan bila dianggarkan dibiayai oleh daerah otomatis berpulik ke daerah untuk membangun keagamaan di bidang kita. Mungkin kita atur kayaknya namanya di wilayah berapa ketenagaan berapa supaya ada yang ketiga sudah tahun kedua waktu di DPR itu juga sudah ada membangun asrama di Pulau Jawa itu di Malang lawan di Jogja sudah ada berdiri atas inisiatif DPR serta Bupati. Jadi direncanakan setiap provinsi yang ada mahasiswa kita orang Barabai yang ada di Jawa itu kita ulangkan asrama dan sudah alhamdulillah 2 sudah. Jadi mudah-mudahan tahun yang akan datang saya terpilih itu tahun pertama kita sudah bisa menganggarkan di mana kan kita banyak mahasiswa. Dan belum dengar ada sudah masuk permohonan asrama untuk khusus. Nah kita mungkin begitu kita terpilih kita menganggarkan insyaallah tolong kita menganggarkan bukan waktu tapi untuk itu segera yang menganggarkan.